Apakah perempuan yang sedang haid atau nifas yang terjadi pada bulan Ramadan, tetapi di pertengahan siang bulan Ramadan nifasnya, haidnya putus, apakah perempuan yang putus atau selesai dari haid atau nifasnya boleh untuk makan atau harus menghormati bulan Ramadan, tidak boleh untuk makan dan minum sama seperti orang yang berpuasa? Nah, pada prinsipnya orang-orang yang baik itu laki maupun perempuan yang ada rukhsah atau ada keringanan atau ada faktor tertentu yang menyebabkan orang tersebut untuk tidak wajib berpuasa, akan tetapi di tengah siang hari bulan Ramadan faktor tersebut atau uzur tersebut hilang, maka orang tersebut disunahkan, bukan wajib ya, maka orang tersebut disunahkan untuk menahan diri atau tidak makan dan tidak minum sama seperti orang yang berpuasa sampai maghrib. Misalnya perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak wajib untuk puasa, bahkan haram atau tidak boleh untuk berpuasa. Tapi di tengah siang hari nifas dan haidnya berhenti, sunat untuk tidak makan dan tidak minum atau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Yang kedua, orang yang sedang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi setelah jam 12, jam 1 atau jam 2 sakitnya hilang, maka disunatkan mulai dari sejak penyakitnya hilang itu atau dari sejak sembuh, disunatkan untuk sama seperti orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum atau menahan diri sampai waktu maghrib. Yang ketiga, orang yang musafir dalam keadaan tidak berpuasa. Orang yang musafir itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti kita bahas mana yang lebih afdal, apakah berpuasa atau tidak. Nah, kemudian di pertengahan siang hari bulan Ramadan tiba di daerahnya, berarti dia berhenti menjadi orang yang musafir. Maka dari sejak itu disunatkan untuk menahan dirinya sampai waktu maghrib. Yang berikutnya, orang yang gila. Orang yang gila kan tidak wajib puasa. Kalau mau puasa gimana juga. Akan tetapi di tengah siang hari Ramadan diruqyah oleh santri-santri, sembuh jadinya. Langsung sadar. Mulai dari sejak sadarnya itu disunahkan untuk menahan dirinya, tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Yang berikutnya, orang yang kafir. Orang yang kafir andai kata puasa juga tidak sah puasanya. Di pertengahan bulan Ramadan masuk Islam, dapat hidayah, ada dakwah dari santri-santri, alhamdulillah masuk Islam pertengahan bulan Ramadan. Mulai dari sejak itu, mulai dari sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, disunatkan untuk melanjutkan tidak makan dan tidak minum sampai waktu maghrib. Berikutnya, ada anak yang kecil belum balik. Ternyata di pertengahan siang hari bulan Ramadan mimpi basah. Mimpi basah bahasa halusnya ada itu. Dalam bahasa hadisnya iltiqaul khitanain, bertemu 2 khitan. Bahasa yang lain, bahasa hadisnya mimpi berempat kaki. Itu istilah-istilah dalam apa? Hadis. Nah, berarti pada saat itu anak itu sudah menjadi balik. Kalau anak itu tidak berpuasa, disunatkan untuk meneruskannya nanti sampai maghrib. Tapi kalau berpuasa wajib harus dilanjutkan. Kemudian berikutnya, orang yang menyusui. Tentunya perempuannya. Perempuan yang menyusui anaknya
itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi tiba-tiba anaknya mati di tengah bulan Ramadan siang hari. Kan berhenti jadinya nyusui, tidak menyusui. Atau diserahkan nyusunya sama orang lain. Pokoknya udah berhenti menyusui. Maka dari sejak itu disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai maghrib seperti orang yang berpuasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.